Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ardiansa Pawitra dari Program Studi Ilmu Kelautan kelas I01 dengan NIM 235080671111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu El Nino dan juga La Nina, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, serta apa dampak yang diakibatkan oleh kedua peristiwa tersebut. Apa sih El Nino itu? El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador, Amerika Selatan yang melibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air di permukaan laut di daerah tersebut menjadi lebih dingin karena adanya peristiwa upwelling atau arus dasar laut menuju ke permukaan. Bagaimana sih proses terjadinya El Nino itu? Jadi, pada saat-saat yang tertentu, air laut yang panas dari perairan di Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri Ekuador hingga ke pantai barat Amerika Selatan. Dan pada saat yang bersamaan juga, air laut yang panas dari pantai barat Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga ke pantai barat Peru, Bolivia. Dan pada akhirnya terjadi pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan dari Amerika Tengah di pantai barat Peru, Bolivia. Oleh karena itu, berkumpullah massa air laut panas dalam gaya pusat dan menempati daerah yang luas. Di permukaan air laut yang panas menyebabkan udara di atasnya menguap, hingga udara di daerah itu memuai ke atas atau terjadi konversi. Dan terbentuknya lah daerah bertekanan rendah atau minimum. Akibatnya, semua angin yang ada di sekitar Pasifik dan Amerika Selatan bergerak atau berhembus menuju daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru, Ekuador. Di Indonesia, angin muson yang datang dari Asia dan membawa banyak uap air, sebagian besar juga berbelok menuju daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru, Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia membawa sedikit uap air, sehingga terbitlah musim kemarau yang panjang. Nah, El Nino juga menyebabkan kekeringan yang luar biasa di berbagai benua, terutama di Afrika, sehingga terjadi kelaparan di Ethiopia dan negara-negara Afrika Timur lainnya. Selanjutnya adalah La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. Proses terjadinya La Nina ini seperti dimulai dari ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Nah, air laut di tempat itu semuanya kembali seperti semula dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya peristiwa El Nino. Air laut yang panas tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia, dan akibatnya Indonesia akan berubah menjadi daerah yang bertekanan rendah atau minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut membawa banyak sekali uap air sehingga di Indonesia terjadi hujan yang lebat. Biasanya, penduduk Indonesia diminta untuk berwaspada jika terjadinya La Nina, mungkin saja akan terjadi banjir. Dan hal ini merupakan kebalikan dari kejadian El Nino. Jika terjadi El Nino, biasanya warga Indonesia ini diminta untuk waspada karena udara yang kering dan musim kemarau akan berlangsung jauh lebih lama dan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran akan menjadi tinggi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang El Nino dan juga La Nina. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.